wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, itulah ucapan yang hendaklah senantiasa membasahi lisan kita sebagai pujian atas karunia Allah kepada kita, sebagai syukur terima kasih kita kepada Allah Ta'ala yang Allah tidak pernah berhenti memberikan kepada kita nikmatnya. Karena sekiranya sesaat saja Allah tidak memberikan nikmatnya kepada kita, maka pasti kita akan binasa. Allah menghentikan pemberian jantungnya kepada kita, ya kita mati. Allah menghentikan pemberian parunya kepada kita sehingga tidak bekerja, kita mati. Ya, pun juga dengan karunia Allah yang lainnya. Apalagi ketika Allah tidak memberikan kepada kita hidayahnya, taufiknya, pasti kita akan binasa, kita akan tersesat, akan terjerumus ke dalam nerakanya. Na'udzubillah min dzalika. Maka kalau kita sangat butuh Allah memberikan kepada kita afiah, berikan kepada kita sehat jasmani kita, maka sebenarnya kita lebih butuh hidayah Allah. Makanya kenapa setiap kali sholat kita senantiasa membaca suratul Fatihah, dan dalam salah satu firman-Nya Allah beritahukan agar kita senantiasa minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Karena saking butuhnya kita kepada hidayah Allah, melebihi butuh kita kepada kita diberikan kesehatan, kesejahteraan. Maka ini nikmat yang adalah kita bersyukur dan terus berharap agar Allah terus memberikan curahan nikmatnya kepada kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Rabb kita yang asalnya kita ini tidak tahu, sampai akhirnya Nabi SAW menyampaikan risalah Rabb kita kepada kita. Apa yang terjadi setelah kehidupan kita di dunia, apa yang terjadi ketika kita berada di alam barzakh, apa yang nanti akan terjadi ketika kita dibangkitkan dari kubur kita. Kita juga tidak tahu apakah kelak nanti kita dibangkitkan, tapi Nabi kita SAW beritahukannya. Sebagaimana ketika Nabi berdakwah kepada orang-orang Quraisy, diberitahukan bahwa mereka nanti akan dibangkitkan. Mereka nanti akan dibalas atas apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan dunia. Kemudian apa yang bisa membuat mereka selamat dari itu semua, bahkan selamat dunianya, selamat akhiratnya. Nabi SAW beritahukan, adalah kita mentauhidkan Allah, meningkatkan ibadah, takwa kita kepada Allah Ta'ala. Maka kepada beliau teramat sangat berjasa. Kepada kita adalah kita banyak sholawat dan salam, adalah kita banyak mengikuti sunnahnya. Semoga kita kelak ketemu di telaganya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, kita sekarang melanjutkan masih dalam bab al-yakin wa tawakkal. Hadis yang ke-6. Ya, kemarin yang terakhir hadis yang ke-5, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat nuzul, singgah di satu tempat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya istirahat. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengambil pedangnya Nabi,
seraya menghunuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi menjawab dengan yakin, dengan tawakal, ya kan, Allah yang menjaganya. Sampai akhirnya pedangnya pun jatuh, kemudian balik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menghunuskan pedangnya kepada orang ini. Sekarang kita melanjutkan hadis yang ke-6. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Sekiranya kalian, lau annakum sekiranya kalian tatawakkaluna 'ala Allah. Kalian tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal. La razaqakum, Allah pasti akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasa wa tarufi bitana, di mana burung itu taghdu khimasa, pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, wa tarufu bitana, dan kembali di sore hari dalam keadaan sudah kenyang. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadisnya ini hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Syekh Salim bin Id mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi hadis ini sahih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana tawakalnya burung. Dan kalau kita tawakal kepada Allah dengan haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal. Ya, maksudnya sebenar-benarnya tawakal itu hati kita betul-betul bergantung kepada Allah. Jadi hati kita betul-betul bergantung kepada Allah. Seperti pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan, seorang petani, dia sudah membajak sawahnya, sudah mengairi sawahnya, kemudian meletakkan bibit tanaman di sana, kemudian dia sudah ngolahnya, memberikan pupuk, ya kan? Kemudian dia betul-betul bergantung kepada Allah yang bisa menumbuhkan tanaman ini menumbuhkan bibit ini menjadi tanaman yang mendatangkan hasil, itu hanya Allah. Jadi dia betul-betul bergantung kepada Allah. Dia bahkan sampai dia iringi dengan doa. Maka pasti Allah akan memberikan rizki kepada kita, sebagaimana halnya Allah memberikan rizki kepada burung. Ya. Dalam hadis ini kita juga disuruh melihat bagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Ya, bagaimana burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari, perutnya kosong, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan perutnya sudah terisi. Ya. Nah, ini khas sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala berkata dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. Dia mengatakan hadis ini adalah aslun fit tawakkul. Hadis ini adalah aslun fit tawakkul, dasar dalam pembahasan tawakal. Jadi aslun fit tawakkul, asal pembahasan tawakal itu dari hadis ini. Wa annahu min a'dhamil asbab, bahwa ya, tawakal itu diantara sebab terbesar allati yastajlibu biha ar-rizqa, yang mendatangkan rizki. Sebab terbesar mendatangkan rizki itu bukan usaha kita, tetapi yang mendatangkan rizki kita itu adalah tawakalnya kita kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi tawakalnya kita kepada Allah Ta'ala. Mendatangkan rizki itu adalah ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan kita melakukan sebabnya, bukan. Sebab terbesar itu adalah bergantungnya kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan cukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini sudah kita bahas. Siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan cukupi. Ya. Jadi kalau para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ingin menyampaikan kepada orang tawakal itu bagaimana, sampaikan saja di sini.
Ya, sampaikan saja hadis ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau sekiranya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Coba lihat burung. Nah, seperti itu. Pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, kembali di sore hari dalam keadaan perutnya sudah penuh. Burung saja yang tidak mukallaf. Burung kan tidak mukallaf, tidak ada taklif, nggak ada perintah untuk ibadah, tidak ada larangan. Itu saja diberikan rezeki. Masa kita manusia yang terkena beban taklif kita adalah ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita tidak diberikan rezeki. Mesti diberikan rezeki. Untuk satu tugas mentauhidkan Allah, mengambah kepada Allah, pasti Allah sudah siapkan untuk kita rezeki. Tinggal kita mengimani atau tidak. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, al-hathu ala haqiqati tawakkul. Perintah, ya, perintah untuk merealisasikan tawakal kepada Allah. Ya, jadi perintah untuk merealisasikan tawakal kepada Allah. Merealisasikan tawakal kepada Allah itu bagaimana? Seperti tadi burung, melakukan sebab-sebab. Jadi melakukan sebab-sebab. Kemudian diiringi tawakal kepada Allah. Anggota tubuh melakukan sebab. Anggota tubuh melakukan sebab. Pergi ke pasar, ya, kemudian menata barang, ya, kemudian membersihkan barang yang ada di sana, ya kan? Itu melakukan sebab. Tetapi diiringi dengan tawakal, diiringi dengan ibadah hati yang namanya tawakal. Diiringi dengan ibadah hati yang namanya tawakal. Hatinya terus berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, tertambat kepada Allah. Sama petani juga sama melakukan yang seperti itu. Dia pergi ke sawah tetapi hatinya berharap kepada Allah, hatinya bergantung kepada Allah. Ya. Nah, makanya merealisasikan tawakal yang bagi ayyakuna bisidqin, harus dengan benar. Artinya betul-betul bergantung kepada Allah dan yakin pasti nanti Allah akan berikan kepada kita rizki, ya. Jadi pasti Allah nanti akan berikan kepada kita rizki. Nah, jadi hadis ini ada pesan yang tersurat, perintah untuk merealisasikan tawakal. Jadi anggota tubuh kita melakukan sebab, hatinya bergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, al-akhdhu bil asbab, melakukan sebab dan berusaha dalam mencari rizki. Di antara bentuk benarnya tawakal, tawakal itu benar kalau diiringi dengan melakukan sebab dan usaha. Ya. Jadi diiringi dengan melakukan sebab dan usaha. Jadi tawakal itu dikatakan benar kalau melakukan sebab dan usaha. Tapi kalau nggak melakukan sebab dan usaha, ya nggak benar tawakalnya. Saya diam saja di masjid, kalau rezeki saya datang, ya pasti nanti akan datang. Itu nggak benar. Ya, nggak benar. Saya diam aja di masjid, nanti kalau ada rezeki durian, pasti saya akan dapat durian. Nggak dapat durian karena apa? Jauh dari kebun durian, tetangganya nggak ada yang tanam durian, ya kan? Beda kalau misalkan dia tanam pohon durian misalkan. Ini kalau rezeki saya, ya saya akan dapat, ya. Tapi dia sudah melakukan usaha berupa apa? Tanam durian, tiba-tiba duriannya jatuh. Nah, itu masih masuk akal kan? Tapi kalau berada di masjid, doa saja, tapi nggak pernah melakukan sebab yang bisa mendatangkan dia mendapatkan yang dia inginkan, nggak mungkin dapat. Ya, jadi seperti itu. Ibarat burung ini kan melakukan sebab, dia keluar dari sarangnya. Kalau dia nggak keluar dari sarangnya, dia nggak akan mendapatkan rezeki. Ya, jadi agar seseorang mendapatkan rezeki, dia harus melakukan sebab. Jadi tawakal itu dikatakan benar ketika melakukan sebab. Tetapi sebab terbesar itu bukan sebabnya. Sebab seseorang mendapatkan rezeki bukan dia melakukan sebab itu, tapi sebab terbesar adalah ketika seseorang tawakal kepada Allah. Jadi porsinya usaha, melakukan sebab, dan tawakal. Yang porsinya lebih besar itu adalah tawakal. Tapi sebab harus dilakukan.
Ya, sebab harus dilakukan. Dan melakukan sebab dengan terencana, ya kan, itu juga merupakan wasilah kita mendapatkan rizki. Nggak asal-asalan. Seperti orang tanam. Orang tanam itu kan juga nggak asal-asalan kan. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Bagaimana pupuknya, ya kan. Kemudian jarak antara bibit satu dengan yang lainnya. Bagaimana airnya, kan ada ilmunya. Demikian juga orang dagang, ya ada ilmunya. Bukan asal-asalan. Yang penting melakukan sebab, kemudian pasti rezeki akan datang. Ya tidak seperti itu. Ya. Jadi ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi melakukan sebab usaha dalam mencari rezeki ini diantara bukti benarnya tawakal. Tapi tetap tawakal porsinya harus lebih besar. Nah, kita jangan sebaliknya menjadi materialis ya. Menjadi materialis itu bagaimana? Orang-orang segala sesuatunya dihitung materi. Sebabnya itu betul-betul direncanakan dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Kemudian dilaksanakan sebaik-baiknya, tetapi hatinya tidak bergantung kepada Allah. Ya, ini akhirnya kita menjadi materialis. Padahal kita tidak boleh seperti orang beriman, dia senantiasa bergantung kepada Allah Ta'ala. Makanya pelajaran yang ketiga, at-tawakkul al-haq wa masdarur rizqi at-thayyib. Tawakal yang benar adalah sumber rizki yang baik. Ya, tawakal yang benar adalah sumber rizki yang baik yang diiringi dengan usaha. Jadi tawakal yang benar adalah sumber rizki yang baik yang diiringi dengan usaha. Kemudian yang terakhir, ar-rizqu la ya'ti bil quwwah. Rezeki enggak akan datang dengan kekuatan. Bukan. Innama yakunu bi ta'atil asbab. Tetapi rizki itu datang dengan melakukan sebab dan tawakal. Ya, kalau tidak niscaya burung, ya kan, tidak akan mendapatkan rizki itu. Burung melakukan sebab dan tawakal. Kita lihat kadang burung itu terbang, kemudian ditunjukkan, oh di sana, akhirnya dapat rezekinya di situ. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita ini merasakan khususnya ya yang wira swasta, wira usaha, tani, dagang gitu kan. Kadang pikiran kita nggak sampai ke sana, tapi kemudian Allah memberikan jalan keluar. Kok pikiran tiba-tiba ke sana? Oh, ternyata dari situ sumber rezekinya. Ya, kayak orang itu kadang jualan mulai malam seperti ini hujan gitu kan. Mana mungkin ada orang mencari sesuatu di musim hujan seperti ini. Paling enak adalah ketika hujan seperti ini berdiam diri. Tapi ternyata Allah giring, yaitu ada sebab, kemudian diiringi tawakal, Allah akan giring. Allah Maha Kuasa. Nah, jadi ketika kita melakukan ini, hakikatnya kita ibadah, melakukan sebab ibadah, tawakal ibadah. Makanya seseorang itu ibadah bukan hanya dia sholat di masjid atau sholat sunnah, dzikir wirid, tapi ketika dia melakukan sebab karena tahu hadis ini, kemudian tawakalnya dia perbesar, ketergantungan hatinya dia perbesar, ketika itulah dia sebenarnya sedang ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis yang ke-7. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Ammarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, atau sering masyhurnya namanya adalah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, he fulan, idza awaita ila firashika, kalau engkau hendak beranjak ke tempat pembaringanmu. Kalau engkau hendak beranjak ke tempat pembaringanmu, fakul, maka katakanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku arahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Ya, suka
dan duka kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada keselamatan, tidak ada tempat kembali dan keselamatan darimu kecuali kepadamu. Terus mendekat kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku telah beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, wa nabiyyakal ladzi arsalta, dan nabimu yang telah engkau utus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau engkau membaca ini, in mita min lailatika, kalau engkau membaca ini kemudian kamu mati pada malammu itu, ya, tiba-tiba meninggal di atas pembaringan, mita alal fitrah, engkau mati di atas fitrah, engkau mati di atas fitrah. Wa in asbahta asabta khairan, dan jika engkau masih hidup mendapati waktu pagi, asabta khairan, engkau telah mendapatkan kebaikan. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Dalam Sahihain ada riwayat yang lain juga dari Al-Bara' bin Azib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka," jika engkau mendatangi tempat pembaringanmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudu'mu untuk salat. Jadi disuruh wudu untuk sholat, ya kan? Ini sunnah, ya, ini sunnah, karena tidak terkait ya dengan ibadah yang lainnya, ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat wajib, ya, wudu untuk sholat wajib, ya, apalagi yang beradas. Tsumma taji ala shikikal aiman, kemudian berbalinglah di atas rusuk kananmu. Wakul, dan katakan wadzakarona, kemudian katakan seperti yang disebutkan sebelumnya, ya. Kemudian Nabi bersabda, waj'alhunna akhira ma taqul, jadikan kalimat-kalimat ini yang terakhir engkau ucapkan. Jadikan kalimat-kalimat ini yang terakhir engkau ucapkan. Berarti ini doa yang terakhir. Jadikan ini doa yang terakhir. Berarti kalau terakhir ya sebelum bismillahirrahmanirrahim wa ahya, ya, atau sebelum setelah membaca ayat kursi. Jadi kalau misalkan kita sebelum tidur baca apa saja? Antum kalau sebelum tidur baca apa? Apa? Ayat kursi. Terus 3 kul dengan tangannya seperti ini, ya. Terus apa lagi? Boleh tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Terus apa lagi? La ilaha illallah la syarikalah. Enggak. Kalau Al-Quran apa? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apalagi kalau Al-Quran? Al-Mulk. Al-Mulk silakan, kalau misalkan dibaca pada Isya itu kan, silakan dibaca. Jadi nanti mau tidur enggak panjang-panjang, ya. Nah itu. Jadi 2 ayat surat ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain 3 kali tangannya seperti ini, kemudian setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Baru setelah membaca semua itu, ya, doa-doa yang ma'thur, terakhir ini yang dibaca. Terakhir ini yang dibaca. Kandungannya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, ya, doanya, ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Apapun yang engkau suruh, apapun yang engkau perlakukan kepada jiwaku, aku serahkan. Ini berarti totalitas, bergantung kepada Allah itu sudah totalitas, ya. Jadi totalitas, enggak separuh-separuh, ya. Jadi aku serahkan jiwaku kepada engkau, taat kepada engkau, ridho kepada takdir engkau tetapkan apapun, ridho. Kemudian wajjahtu wajhi ilaika, aku arahkan wajahku kepada engkau, ridho kepada engkau, ya, puas apapun yang engkau tetapkan, gitu kan. Wajjahtu wajhi ilaika, jadi kita arahkan wajah kita kepada Allah. Wa fawwatu amri ilaika, aku serahkan urusanku kepada engkau. Ini termasuk di sini menyerahkan urusan itu artinya tawakal. Kita usaha apa, sudah serahkan hasilnya kepada Allah. Kita melakukan apa, serahkan hasilnya kepada Allah. Kita berazam melakukan apa, serahkan hasilnya kepada Allah. Fawwatu amri ilaika, ya, Allah yang ngatur,
Allah tahu mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Allah Maha tahu. Kemudian walja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan jiwaku kepada engkau. Ya, kita nggak punya sandaran lagi yang paling baik kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Raghbatan wa rahbatan, ya, suka duka kepada engkau. Ya, mengharapkan pahalanya, takut dari siksanya. Ya, hanya kepada Allah. Tidak ada tempat kembali, la manja wa la manja, tidak ada tempat kembali, tempat menyelamatkan diri kecuali semakin mendekat kepada Allah. Kita kalau tahu takut kepada sesuatu, man khafa syai'an haraba minhu. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs dikatakan, siapa yang takut sesuatu maka dia akan lari darinya. Wa man khafa Allah haraba ilaihi. Tapi bedanya, siapa yang takut kepada Allah justru harus mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita takut sesuatu kita lari. Tapi kalau kita takut kepada Allah, bukan lari dari Allah tapi malah mendekat kepada Allah. Karena apa? Kita mau lari dari Allah kemana? Alam semesta beserta isinya milik Allah Ta'ala. Kita mau lari kemana? Enggak ada. Jadi man khafa Allah haraba ilaihi. Siapa yang takut kepada Allah justru harus mendekat kepada Allah. Ya, nah ini. Kemudian juga amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya, kita tajdid ulang ya. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, kepada nabimu yang telah engkau utus, ya kan? Ini yang kita ucapkan. Maka jika hari itu kita mati, malam itu kita matinya di atas fitrah, di atas tauhid, di atas al-haq. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau bisa doa ini dihafalkan. Kalau enggak hafal ya dibaca. Doa itu, kalau doa-doa seperti ini ya kan, kalau enggak dibaca akan lupa, tapi kalau sering dibaca insya Allah akan hafal. Ya, mungkin awal-awal belum bisa ngafalnya, baca aja, kan punya bukunya toh. Kalau enggak punya bukunya nanti bisa browsing hadis yang ke-7 dari bab yakin dan tawakal. Nanti kalau mau tidur baca, besok dibaca lagi, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Apalagi kalau direnungi ya. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, anjuran ngajari manusia kebaikan. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ngajari kebaikan. Bagaimana Nabi bersabda dalam hadis ini, "Hei fulan, kalau kamu mau beranjak ke pembaringanmu, gitu, maka katakan ini." Atau kalau dalam riwayat yang lain, ya, kalau engkau mau mendatangi pembaringanmu wudhu seperti wudhumu dalam sholat, kemudian berbaring di atas rusuk kananmu, kemudian ucapkan ini. Dan jadikan ini doa yang terakhir. Nah, ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering ngajari manusia. Nah, para jamaah silakan, paling enggak sudah tahu hadis ini, ya kan, ajari, sampaikan kepada istri, anak yang hari ini tidak ngaji. Sampaikan. Ya kan? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang melakukan. Paling enggak nanti para jamaah dapat pahala. Ya, tolong baca ini sambil direnungi. Kalau perlu cari yang ada terjemahannya juga biar nanti merenungkan isinya. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang perhatian Islam terhadap setiap sisi kehidupan hamba. Bagaimana hamba itu diperhatikan seluruh sisi kehidupannya. Bukan hanya ketika terjaga, tapi ketika tidur, mau tidur itu diperhatikan. Ya, ketika hidup, ketika mati itu diperhatikan, dan semuanya bisa bernilai ibadah. Ya, kita mau tidur aja diajari seperti ini. Nggak akan kita dapatkan di yang lainnya, di agama yang lainnya nggak akan dapatkan seperti ini. Ya, kadang orang-orang non Muslim itu tidur, ya kadang sepatunya juga masih berada di tempat tidur, padahal kan sepatu itu kan banyak sekali di bawahnya apa? Kuman, bakteri. Kita bahkan sebelum tidur aja disuruh wudhu, disunahkan tidur itu sebelum tidur itu wudhu dulu. Ini kan disunahkan. Bagaimana sehingga ketika kita kita mau tidur di tempat pembaringan itu kaki sudah bersih, tangan sudah bersih. Ya. Jangan kira para jamaah dirahmati Allah, tempat tidur itu tidak bisa menjadi sumber penyakit. Saya pernah baca satu jurnal penelitian itu.
ternyata penyakit skabies kulit itu salah satu yang bisa menjadi media penyebaran itu ternyata tempat tidur. Orang punya sakit skabies ya, penyakit kulit itu. Apa kalau istilah orang Jawa Pak, budik. Ya, budik ya. Ada yang sakit di sini, dia tempat tidur di sini. Kemudian ada orang yang sehat ternyata ke tempat itu. Nah, itu bisa ketularan. Makanya subhanallah, Islam itu mengajarkan kesempurnaan. Ya, makanya ini diajari ya, sebelum tidur disunahkan wudu sebagaimana wudu dalam sholat, kemudian berdoa dengan doa seperti ini. Subhanallah. Kita nggak akan menemukan ini di luar daripada Islam. Maka bersyukurlah kita diberikan agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridha ya kan Islam agama bagi kalian. Dan Islam disempurnakan wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku itu atas kalian. Ini adalah karunia Allah. Apa konsekuensinya kita bangga? Ya amalkan ini. Amalkan ini. Jangan sampai kita nggak ngamalkan. Kalau kita nggak mengamalkan berarti kemunduran. Kalau kita nggak ngamalkan berarti kemunduran. Kita saja tata cara buang hajat itu diajari loh. Tata cara buang hajat itu diajari, ya kan? Sampai ada orang kafir pernah berkata kepada Salman, sahabatmu itu ngajari sampai perkara BAB saja. Oh, iya, kita diajari. Ya, kita diajari. Nggak boleh istijmar dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Tangan kanan untuk apa? Makan, ya kan? Untuk yang baik-baik. Kalau tangan kiri untuk yang kita diajari oleh Nabi. Ya, nggak seperti orang kafir nggak diajari. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya pelajaran berikutnya, al-Islam huwa dinul fitrah. Islam itu adalah agama fitrah as-salimah yang selamat. Dan ini tasyhadul uqul al-mustaqimah, disaksikan oleh akal logika. Ya, disaksikan oleh akal logika. Sebelum dulu ada penyakit cacingan disebabkan oleh apa? Tangan. Dulu kan cacingan, kalau zaman saya masih kecil dulu, termasuk program pemerintah itu adalah memberantas cacingan. Nah, di Islam itu sudah ngajari, Islam itu bagaimana sunnah motong kuku. Kuku ini tidak boleh dibiarkan panjang. Tidak boleh dibiarkan panjang, harus dipotong. Ya kan, harus dipotong. Bahkan motong kuku itu loh ibadah. Bahkan sampai para ulama menjelaskan bagaimana sih motong kuku. Ya. Kalau dia adalah ibadah, kebaikan, maka harus mulai dari kanan. Kalau mulai dari kanan berarti sini dulu. Dari jari manis yang apa ini? Kelingking ya. Kelingking yang kanan, baru sini. Kemudian baru sini. Kalau ini dalam rangka ibadah. Kalau dalam rangka membersihkan ya bebas. Sampai ada yang menjelaskan seperti itu. Tidak boleh dibiarkan lebih dari berapa? Dari 40 hari. Dibiarkan tidak boleh. Harus dipotong. Jadi harus dipotong. Kita saja diajari untuk termasuk sunnah mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak itu merupakan ibadah. Coba di agama lain, ada pahalanya enggak? Enggak ada. Tapi di dalam Islam cabut bulu ketiak ada pahalanya. Karena apa? Kalau kita mengikuti sunnahnya Nabi. Ya. Kemudian rambut bulu kemaluan itu dicukur, istighdad, gunakan jadi seperti alat cukur itu. Ya. Kemudian kumis itu dirapikan. Ya, ataupun jenggot itu dipanjangkan. Itu sudah diajarkan. Ya, termasuk sunnah-sunnah fitrah. Jadi agama kita ini adalah agama fitrah yang disaksikan kebenarannya oleh akal. Ya, banyak sekarang penelitian-penelitian yang akhirnya membuktikan kebenarannya. Puasa, para sahabat dulu nggak punya pikiran puasa itu mendatangkan kesehatan. Ada memang hadisnya, sumutasihu, puasalah kalian agar sehat, tapi hadis itu lemah.
Ya, tapi para sahabat nggak orientasinya itu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ya kan, puasa itu diantara bentuk pengobatan. Orang mau apa? Selesai operasi saja harus puasa. Mau operasi juga harus ini. Ya kan? Jadi menunjukkan agama kita ini sesuai dengan fitrah. Ya, maka harus kita bangga. Tapi konsekuensinya apa? Ya syariatnya diikuti, jangan hanya sekedar bangga. Ya, termasuk doa dengan doa seperti ini. Doa dengan doa seperti ini. Kalau kita dari awal mengatakan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, ya Allah aku serahkan jiwaku. Ya kalau misalkan mau diambil ya memang itu miliknya Allah kok. Jadi dari awal itu sudah tenang. Ada orang itu yang dia kalau malam itu ketakutan, mau tidur malam itu takut. Jangan-jangan mati. Ya memang mati ya sudah menjadi kehendaknya Allah. Ya, sahabat Amr bin Al-As pengen mati di medan jihad, tapi ternyata matinya di atas pembaringan. Kita nggak pengen mati, ya kan? Kita pengennya matinya di atas pembaringan, tapi ternyata di luar rumah. Ya entah kecelakaan, ya kan ada saja jalannya. Nah ini. Tapi kalau kita dari awal sudah mengatakan seperti ini, jiwa itu akan senantiasa tenang. Makanya nggak cukup hanya sekedar mengatakan tanpa pemahaman. Kalau bisa mengatakan dengan pemahaman. Ya sama seperti kita doa bismikallahumma amutu wa ahya. Mau masuk kamar mandi berdoa berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan wanita, misalkan seperti itu. Harus dengan pemahaman. Kemudian pelajaran yang keempat, anjuran berbaring di atas rusuk kanan. Tapi bukan berarti berbaring di atas rusuk kanan terus ya. Karena kan kadang kita nggak sadar tiba-tiba miring ke kiri, ya tiba-tiba terlentang. Ya, tetapi disunahkan di awal itu berbaring di atas rusuk sisi kanan, miring kanan. Ya, tentu lebih sempurna lagi kalau misalkan posisinya seperti orang ketika meninggal dimasukkan ke dalam lahat itu, jadi menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat. Tapi hendaklah yang lebih ditekankan ya ini menghadap ke di atas rusuk kanan. Kemudian pelajaran berikutnya, anjuran menjadikan kalimat ini di akhir ucapan sebelum tidur. Jadi ini adalah doa terakhir. Ya, ini adalah doa terakhir. Kemudian berikutnya, ahli iman senantiasa kembali kepada Allah. La malja'a, tidak ada tempat kembali, wala manja, tidak juga ada tempat menyelamatkan diri kecuali kepada Allah. Jadi kita ini harus senantiasa kembali kepada Allah para jamaah. Ya, bukan hanya ketika sholat kita kembali kepada Allah, enggak. Di jalan pun harus kita senantiasa kembali kepada Allah. Yang bisa menyelamatkan kita, menjaga kita Allah. Ya kan, dimanapun yang bisa menjaga kita, menyelamatkan kita hanya Allah Ta'ala. Makanya harus senantiasa kembali. Makanya pentingnya senantiasa dzikir. Makanya di agama kita itu isinya banyak sekali dzikir. Imam Nawawi sampai nulis kitab sendiri Al-Adhkar, dzikir-dzikir. Ya, dzikir ketika keluar rumah, ketika berada di jalan, di atas kendaraan, singgah di satu tempat, ya kan? Semuanya ada. Ya, zikir sholat, ya sholat sendiri itu adalah isinya adalah doa dan zikir. Ya, jadi kita nggak lepas seperti dari itu. Kenapa? Karena kita sangat butuh senantiasa kembali kepada Allah. Karena apa? Karena setan senantiasa berusaha mengajak nyeret kita, ya kan, sehingga kita terjerumus ke dalam neraka Allah. Nah, kita zikir itu agar jangan sampai kita tertipu oleh setan, ya, dibawa oleh setan sehingga kita tidak kembali ke asal kita, ini di surga Allah Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Pelajaran berikutnya, tajdidul ahdi, memperbaharui janji kepada Allah di setiap malam. Ya, tajdidul ahdi. Ya, ini ketika kita mengatakan seperti ini, seolah-olah kita ini memperbaharui janji kita kepada Allah. Ya, memperbaharui janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amantu bi kitabillah, aku beriman kepada kitab Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan kepada Nabi. Ya, ini memperbaiki janji. Wa nabiyyaka alladzi arsalta, dan nabimu yang kau utus. Ya. Nah ini. Dan sebenarnya bukan hanya ucapan, perbuatan pun juga kita harus senantiasa kembali. Makanya dikit-dikit kembali ke Al-Qur'an, As-Sunnah, kembali ke Al-Qur'an, As-Sunnah dan lain sebagainya. Dan pelajaran yang terakhir, perintah
anjuran untuk wudu sebelum tidur. Liyanala ala taharatin kamilatin, agar mendapatkan kesucian yang sempurna. Ya, badannya suci, ya kan? Kemudian hatinya suci karena diiringi dengan doa ini. Jadi suci lahir batin. Ya, suci lahir batin. Ini bagaimana Ustaz kalau sudah ini ya kentut, ya nggak usah wudu lagi. Masuk nanti kentut wudu, kentut lagi wudu lagi, kan nggak tidur jika seperti itu. Ya, yang jelas kita sudah usaha untuk itu. Nah, kemudian kita melanjutkan hadis yang ke-8. Ini tentang kisahnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu bersama Nabi bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana tawakalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Al-Qurashi. Nah, ini nama aslinya. Nama aslinya Abu Bakar itu ini. Ya. Jadi Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu namanya Abdullah bin Utsman dan seterusnya. Nah, dia meriwayatkan, dia mengatakan, disebutkan di sini, wa huwa abuhu wa ummuhu sahabah, bapak ibunya adalah sahabat. Qala, dia berkata, nadartu ila aqdamil musyrikin, aku melihat kaki-kakinya orang musyrik. Wa nahnu fil ghar, dan ketika itu kami berada di gua. Yang dimaksud gua di sini adalah gua Thaur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar ketika hijrah itu sembunyi di gua Thaur. Ya. Tujuannya apa? Untuk meredakan suasana. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil lolos dari rumahnya, ya kan, ketika itu orang-orang musyrik gempar. Akhirnya menggencarkan pencarian. Karena Nabi kan ketika mau hijrah itu kan mau dibunuh. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam rumahnya dikepung oleh pemuda perwakilan dari setiap kabilah, ya kan? Kemudian ketika dia keluar nanti akan dibunuh bersama-sama, sehingga nanti ketika Bani Hasyim mau nuntut balas, nggak bisa nuntut balas satu kabilah, tapi nuntut balas kepada seluruh kabilah. Ya, tapi Allah selamatkan. Nah, ketika selamat itulah, ya kan, mereka gempar dan akhirnya mereka menggencarkan pencarian sampai diadakan sayembara. Siapa yang mendapatkannya akan mendapatkan 100 ekor unta. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menggunakan siasat menuju ke selatan. Gua Thaur ini di arah selatannya Mekah. Madinah itu berada di arah utaranya. Jadi menuju ke selatan. Ya. Nah, akhirnya pencarian dilakukan di jalan-jalan yang mengarah ke Madinah, tapi nggak ketemu. Nah, mereka sampai ke selatan juga. Ketika itu berada di mulutnya Gua Thaur ini. Makanya Nabi Abu Bakar mengatakan, aku melihat ke kaki-kaki orang musyrik dan ketika itu kita berada di gua. Wahum ala ru'usina. Mereka di atas kepala kita. Gua Thaur itu enggak lebar ya. Dimasuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya itu sempit ya. Ya, sempit. Saking sempitnya sehingga enggak bisa masuk lebih ke dalam. Maka Abu Bakar ketika itu, ya Rasulullah lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi. Wahai Rasulullah, sekiranya seseorang dari mereka melihat ke bawah kedua kakinya, la absarona, pasti bisa melihat kita. La absarona, pasti bisa melihat kita. Pasti itu bisa. Maka apa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabdanya Nabi, "Ma dhannuka ya Abu Bakr bitsnain Allahu thalithuhuma." Apa persangkaanmu wahai Abu Bakar dengan dua orang ini? Allah yang ketiga. Allah yang ketiga. Hadis muttafaq alaih. Jadi Allah palingkan mata mereka dari melihat itu. Kadang kita kan sering gitu ya. Ya, urusan sepele lah di rumah lah. Ini yang kadang saya juga terjadi pada saya. Ya, kalau lagi kepepet itu nyari kunci yang biasanya itu gampang menemukannya itu ternyata sulit. Sampai ini kunci ini di mana ini? Sing sabar. Nah, orang kafir ketika itu mungkin ya seperti itu. Jadi pandangannya dijauhkan dari melihat itu. Kita kan kadang seperti itu. Ya. Saya kadang juga gitu, nyari kacamata di mana? Kacamata ada di situ. Ya, jadi memang pandangan kita
dijauhkan dari itu. Ya, nah inilah pertolongan Allah kepada ya utusannya dan sahabatnya, sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya inilah diantara bentuk pertolongan Allah dengan sebab tawakal. Kalau nggak tawakal, nggak bergantung kepada Allah, nggak bisa. Mereka sudah berada di atas kepala mereka kok. Jadi orang-orang musyrik itu berada di atas kepalanya Nabi dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang mangkibatu atau keutamaan Abu Bakar. Karena Abu Bakarlah yang menemani Nabi, membersamahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya Abu Bakar itu kalau kita baca sirah, Abu Bakar itu sudah mau berangkat. Karena para sahabat sudah pada berangkat. Ya, semuanya berangkat sembunyi-sembunyi malam hari. Yang berani berangkat pagi hari itu siang hari itu cuman Umar. Ya, sambil dia mengancam, siapa yang ingin istrinya janda, anaknya yatim, silahkan tunggu saya di jalan. Gak ada yang berani. Ya, Abu Bakar juga pengen hijrah tapi ditahan oleh Nabi, belum tiba saatnya. Maka Abu Bakar bertanya, menemani Anda wahai Rasulullah? Iya. Ya, akhirnya ketika sudah turun izin itulah, karena para nabi alaihi wasallam itu mereka mau keluar dari negerinya itu nunggu wahyu, nunggu perintah. Sama seperti Nabi Lot keluar dari negerinya nunggu perintah. Ya kan? Demikian juga Nabi Ibrahim keluar dari negerinya. Semuanya menunggu perintah. Nabi Musa memimpin Bani Israel itu nunggu perintah. Yang belum ada perintah langsung meninggalkan itu Nabi Yunus. Makanya akhirnya dia dibalak. Dia meninggalkan kaumnya, belum ada perintah, dia meninggalkan kaumnya, akhirnya dia diuji dengan masuk ke dalam perut ikan itu. Jadi para nabi keluar pun nunggu perintah dari Allah. Nah, ketika itu baru Nabi memberitahukan kepada Abu Bakar, akhirnya keluar bersama dengan Abu Bakar. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang syiddatu isfaqi Abi Bakrin. Ya. Besarnya kecintaan, kasih sayang Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan takutnya dia kepada risalah ini sekiranya dihalangi oleh musuh-musuhnya, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar itu bukan dirinya tapi Nabi. Ada peristiwa yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sudah keluar dari gua ini, ketika sudah 3 hari kondisi di Mekah sudah tenang, nggak segencar sebelumnya mengejar keberadaan mereka berdua. Ketika mereka akhirnya lewat, jadi dari selatan kemudian mengarah ke arah barat, kemudian lewat jalur yang jarang dilewati orang. Jadi ada itu kalau para jemaah lihat di atlas hadis itu jalur perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, sehingga tidak banyak yang mendapatinya. Tapi ada satu yang berhasil mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Suraqah bin Malik. Itu berhasil mengejar. Kemudian itu dekat, ketika itu sangat dekat. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, orang ini berhasil mengejar kita. Ya Rasulullah, orang ini mengejar kita. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya bukan khawatirkan saya, tapi saya khawatirkan diri Anda. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti doanya pemuda dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ya, insyaallah nanti kita akan pelajari. Kisah Ashabul Ukhdud, dia mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, jaga aku dari mereka. Suraqah itu ketika itu naik kudanya langsung terjerembab. Kemudian dia berdiri lagi, kemudian ngejar lagi, terjerembab lagi, sampai akhirnya Suraqah meyakini, berarti orang ini dilindungi dari saya. Kemudian setelah itu Suraqah janji nggak akan menyebarluaskan bahwa dia telah mendapati Nabi, ya kan? Tapi dia minta janji kepada Nabi. Akhirnya dijanjikan, kamu nanti akan mengenakan mahkotanya Persia. Dan ternyata terjadi. Ketika Persia ditaklukkan pada masanya Umar bin Khattab, dia sampaikan janji itu, kemudian akhirnya mahkotanya Persia, ya kan, itu dikenakan kepada Suraqah. Setelah mengenakan langsung diambil lagi. Kan janjinya Nabi mengenakan, bukan memiliki itu. Nah itu. Ya ini para jamaah. Jadi ini menunjukkan bagaimana cinta Nabi, khawatirnya Nabi, cintanya Abu Bakar kepada Nabi, khawatirnya Abu Bakar kepada Nabi kalau misalkan dia disakiti, nabinya disakiti. Kemudian pelajaran yang ketiga,
wajib yakin kepada Allah. Wujubut thiqah billah, wajib yakin. Kita harus yakin. Kita harus yakin. Kita misalkan punya anak gitu ya, harus yakin. Anak ini ada rezekinya ini. Anak ini ada rezekinya. Ya. Allah saja menjamin binatang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah. Kalau binatang saja rizkinya ditanggung, apalagi manusia yang punya kewajiban untuk beribadah. Pasti harus yakin. Ya, kita nggak boleh takut ya, ada anak, punya anak kemudian rezekinya pasti akan berkurang. Yaitu pandangan-pandangan yang sifatnya materialis. Ya kan? Jadi kalau anaknya banyak, gajinya sekian, ya kan? Ya nggak cukup gitu kan. Kalau anaknya sekian, anaknya 2 atau anaknya 1, gajinya sekian ya cukup. Nah, rezeki itu konsepnya nggak seperti itu. Kaitannya dengan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Harus tenang, ya kan, terhadap pemeliharaan Allah. Pasti kita akan dipelihara, akan dijaga oleh Allah. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang keempat, hadis ini menjelaskan inayatullah, pertolongan Allah kepada para nabi, para walinya. Jadi ini adalah pertolongan Allah kepada para nabi, kepada para walinya. Ya, di mana Allah akan menjaga mereka. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 51, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul asyhad." Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 51. "Inna lanansuru rusulana." Kami benar-benar akan menolong para utusan kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Jadi ini janji Allah, ditolong. Ya, makanya kita seperti mengadakan kajian seperti ini pasti akan ditolong. Asalkan kita yakin kepada Allah dan kita melakukan sebab-sebab. Yakin ya. Tapi jangan istiqjal. Istiqjal itu tergesa-gesa. Ya, Ustaz sudah ngaji berapa bulan tapi kok jumlahnya sekian. Oh, ini baru berapa lama? Kita lihat Nabi SAW. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Berapa yang ikut? Gitu kan. Jadi nggak boleh tergesa-gesa, itu nggak boleh. Pasti Allah tolong. Jadi janji Allah, Allah akan menolong para rasulnya, orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti dalam kehidupan akhir pasti akan ditolong. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menjelaskan tentang keberanian Nabi, ketenangannya. Jadi Nabi itu pemberani. Jangan kira Nabi itu enggak pemberani. Kita seringkali mendengarkan cerita kepahlawanan para sahabat, tapi kita belum pernah ya mendengarkan cerita bagaimana keberanian Nabi. Ya, pernah suatu ketika di Madinah itu terjadi ada suara yang mengkhawatirkan, menakutkan, ya kan? Para sahabat khawatir, takut, tiba-tiba Nabi sudah datang dari tempat itu dalam keadaan menenangkan para sahabat. Enggak usah takut kalian. Ya, Nabi SAW seperti itu. Nabi ketika perang juga berada di depan. Ya, pada saat peristiwa perang Badar langsung berada di tengah. Di awal memang beliau munajat, doa terus. Perang berkecamuk itu Nabi SAW masih doa. Tapi ketika turun pasukan langit yang dipimpin oleh malaikat Jibril, 1000 pasukan langit, ya kan, malaikat, langsung Nabi SAW langsung maju ke medan perang, langsung ke tengah. Jadi langsung ke tengah. Nah, ini keberanian Nabi. Bagaimana Nabi SAW menenangkan para sahabat dan jiwa mereka. Makanya ketika Nabi kuat, para sahabat kuat. Ketika Nabi SAW perang Khandaq itu sabar, ya kan, para sahabat juga sabar. Padahal ketika itu sudah perbekalan di Madinah itu sudah menipis. Mereka dikepung pasukan koalisi 1 bulan. Ya, tapi mereka melihat kesabaran Nabi, akhirnya mereka juga sabar. Makanya setelah itu turun firman Allah, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada teladan yang baik. Karena Nabi kuat, para sahabat kuat. Pemimpin itu juga gitu. Pelajaran berikutnya, Rasulullah SAW di atas keyakinan yang sempurna bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Ya, bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Ya seperti ini, Nabi yakin Allah nggak akan meninggalkan. Sama seperti ketika Nabi Musa
memimpin orang-orang Bani Israel itu berada di pantai. Akhirnya orang Bani Israel itu menyalahkan Nabi Musa. Ini salah Musa ini. Kalau kita berada di kota, nggak melarikan diri seperti ini, nggak akan dikejar-kejar, nggak akan mendapatkan akibat, nanti dia akan semakin ditindas dan lain sebagainya. Apa jawabannya Nabi Musa alaihissalam? Robku tidak akan meninggalkanku. Makanya akhirnya dia diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Kemudian akhirnya laut itu terbelah menjadi dua. Nah itu para nabi. Para nabi itu keyakinannya sempurna. Dan mereka meyakini Allah nggak akan pernah meninggalkan mereka. Tidak akan menyelamatkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, siapa yang Allah tolong maka tidak akan ada satupun yang bisa mengalahkannya. Nggak akan. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, jawazut takhaffa minal kufra, boleh sembunyi dari orang kafir, orang zalim. Ya, kalau mengkhawatirkan dirinya atau agamanya akan terkena fitnah. Ini menunjukkan bolehnya seorang bersembunyi itu boleh. Khawatir nanti agamanya terkena fitnah, dia nggak kuat, gitu kan? Ya sudah sembunyi saja, nggak jadi masalah. Nabi kita juga pernah sembunyi ketika di Gua Thaur. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak khawatir, kalau sekiranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak khawatir akan fitnah, bisa saja dia nggak akan sembunyi, ya kan? Tapi ini dalam rangka menyelamatkan agama, melakukan sebab-sebab. Jadi jangan dianggap oh dia sembunyi, melarikan diri. Enggak, ini dalam rangka menyelamatkan agama, melakukan sebab-sebab, ya kan? Selebihnya kita bergantung kepada Allah. Pelajaran berikutnya, wajib hijrah ya dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya kita alhamdulillah di Indonesia ini bisa menegakkan syiar kita. Ini negeri Islam. Para ulama sudah menyebutkan negara kita ini negara Islam karena mayoritas adalah kaum muslimin. Kita kumandang adzan, kita sholat berjamaah, nggak ada tantangan. Dan ya pelajaran yang lain terakhir ya, semestinya seorang pemimpin ya tidak menyerahkan dirinya, tidak membinasakan dirinya dalam suatu peperangan yang itu dapat membinasakannya. Ya, kalau dia bisa menyelamatkan dirinya untuk keberlangsungan dakwah, ya kan, untuk keberlangsungan risalah ini agar sampai kepada manusia, maka itu lebih baik. Ya, jadi kita menyelamatkan diri seperti tadi. Menyelamatkan diri tujuannya apa? Ini harus disampaikan kepada manusia yang lainnya, nggak jadi masalah. Ya, karena kalau kita binasa, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Ya. Nabiullah Zakaria alaihissalam ketika di akhir hayat, dia usianya sudah lanjut usia, dia minta kepada Allah, siapa yang melanjutkan dakwah ini? Akhirnya dia minta akan dikaruniai anak. Setelah melihat kok bisa ya, Maryam itu punya makanan. Ketika ditanya ini siapa? Ini dari Robku. Akhirnya Nabiullah Zakaria alaihissalam melihat kalau Maryam saja bisa, saya pun kalau minta bisa. Akhirnya minta, akhirnya diberikan anak. Padahal menurut logika nggak akan bisa istrinya mengandung anak kemudian melahirkan anak karena sudah kondisinya mandul. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan hadis yang ke-9 ya dengan izin Allah Ta'ala. Ya, yakni tentang doa tawakal ya, doa sebelum keluar rumah, ya kan, tawakal, ya, yang insya Allah banyak faedah yang kita bisa mengambilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Udah jam 7. Baik, kalau tidak ada sambil ramah-tamah nanti kita bisa diskusi ya. Semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya pribadi dan para jamaah yang dirahmati Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini ilmu yang bermanfaat ya. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan atas ilmu kita, juga keberkahan atas pertemuan kita. Semoga Allah juga memberikan pahala yang lebih besar, karena cobaannya malam hari ini agak berat ya. Hujannya nggak berhenti-berhenti. Ya, Nabi pernah bersabda, inna idzamal bala, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Kalau kemarin-kemarin terang, enak, ini hujan kayaknya berat ini. Ya. Tapi biasanya hujannya gini sampai pandaan juga gitu. Jadi
ya berat gitu kan. Semoga pahalanya besar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.